Ketiga, faktor psikologis ya, sebentar. Ketiga, faktor psikologis. Ya, faktor psikologis. Faktor psikologis ini merupakan penyakit fisik yang psikomotif. Apa contohnya? Migrain. Ya, ini masuk dalam faktor psikologis, atau misalnya juga hipertensi. Nah, itu yang ketiga. Sementara yang keempatnya, kepribadian dan kejahatan. Ya, kepribadian dan kejahatan. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, ada jahat itu karena memang faktor kepribadian. Apa contohnya? Dia misalnya orang yang antisosial. Dan kriminal itu memang karena dia punya kepribadian seperti itu. Yang kelima adalah kecanduan. Nah, kecanduan ini masuk dalam kategori penyimpangan psikis juga. Nah, contohnya apa itu? Judi. Yang keenam, yang masuk dalam kategori ini selanjutnya adalah gangguan afektif atau mood. Nah, jadi jangan salah ya, kalau seseorang yang itu moody dalam bahasa kalian barangkali bisa dikategorikan sebagai orang yang sedang bermasalah terhadap psikisnya. Nah, gangguan afektif atau mood itu bisa karena persoalan depresi, ya, atau karena memang persoalan action atau perilaku misalnya. Nah, yang ketujuh yaitu skizofrenia paranoia. Nah, ini adalah penyakit gila atau pragila. Biasanya orang seperti ini dia tidak mau berteman. Ya, contoh penyebabnya bisa jadi karena gagal menjadi CPNS misalnya, maka menyebabkan ia stres. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa saya yang budiman itu yang masuk kategori penyimpangan psikis. Kalau kita perhatikan kembali, maka ada 7 kategori yang masuk dalam penyimpangan psikis. Kategori yang pertama, kalau kita bisa ulang ke depan kembali, yang pertama itu adalah stres, masuk penyimpangan psikis. Yang kedua adalah neurosis, dan karena persoalan saraf. Yang ketiga karena persoalan faktor psikologis, ya, penyimpangan psikis karena faktor psikologis, ya, menyebabkan dia bisa jadi migrain dan hipertensi. Yang keempat karena kepribadian dan kejahatan. Memang ada kepribadian jahat itu yang dimilikinya. Contohnya orang yang cenderung asosial atau antisosial dan cenderung melakukan kriminal itu karena memang dia memiliki kepribadian kepribadian jahat. Yang kelima adalah yang masuk dalam kategori penyimpangan secara psikis itu karena seorang itu candu, baik judi, game online, contohnya ya, bagi para mahasiswa saya yang sedang candu barangkali dengan game online saat ini, mudah-mudahan itu bukan masuk kategori penyimpangan psikis. Yang keenam, karena gangguan afektif atau moody. Jadi hati-hati kalian dengan mood kalian sendiri, bisa jadi karena kalian sedang bermasalah dengan psikis kalian. Bisa karena persoalan depresi, karena memang action atau perilaku yang ditujukan pada seseorang. Yang ketujuh adalah skizofrenia paranoia. Itu penyakit gila atau orang menuju pragila. Dia tidak mau berteman lagi karena dia misalnya, contohnya adalah karena dia gagal jadi CPNS, maka dia menjadi stres. Nah, jadi anak-anak saya yang budiman, hari ini sampai di sini dulu perkuliahan kita pada materi tentang proses pembentukan perilaku menyimpang. Untuk
untuk penyimpangan selanjutnya, penyimpangan selain daripada penyimpangan psikis, maka kita akan coba bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.